Sukriyo, seorang perangkat desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, diringkus Polres Probolinggo. Pasalnya pria 51 tahun itu diduga nekat menggelapkan beberapa jenis dana bantuan. Salah satunya ialah dana PKH atau Program Keluarga Harapan yang dipakai menanam kentang. Kasus ini dirilis Polres Probolinggo pada Rabu pagi 7 Juli 2021. Kapolres AKBP Teguh Arsya Kadafi menjelaskan ada banyak bantuan untuk warga yang digelapkan oleh tersangka Sukriyo, mulai dari bantuan PKH untuk lansia, pelajar SD sampai SMA, dan untuk ibu hamil. Menurut Kapolres, dana bantuan tersebut ada sebagian yang digelapkan secara keseluruhan. Ada juga yang hanya digelapkan sebagian. Yang jelas semua bantuan itu sasarannya untuk masyarakat miskin. Kami mendapat informasi terkait adanya dugaan dari salah satu perangkat desa atas nama saudara S di sini, di mana yang bersangkutan merupakan perangkat desa di Desa Wonokerso yang memang diberi amanah oleh warganya untuk menguruskan terkait dengan program Keluarga Harapan ini, di mana program Keluarga Harapan ini bagian dari upaya pemerintah untuk membantu warga yang kondisinya di bawah garis kemiskinan mendapatkan insentif. Ada beberapa kriteria, yaitu para lansia, SMA, SMP, SD, balita, dan ibu hamil. Kemudian pelaku ini telah mendapatkan kuasa dari warganya untuk melakukan pengambilan dana tersebut. Ternyata sebagian atau seluruhnya dana dari program PKH itu ada yang tidak disampaikan pada warganya, sehingga timbul kerugian secara kumulatif yaitu 93 juta rupiah, yang mana menurut pengakuan pelaku dan uang ini digunakan pelaku untuk kepentingannya sendiri. Itu selama berapa ini tahun? Penyidikannya sudah lengkap. Ya. Ini sudah disidik sejak bulan Februari, kemudian pada sekitar bulan April ya, sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Kemudian kami melakukan pengiriman berkas ke jaksa penuntut umum dan saat ini sudah dinyatakan lengkap, sehingga nantinya segera akan dilakukan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti pada jaksa penuntut umum. Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Rizky Santoso menambahkan ada sebanyak 180 warga yang bantuan PKH-nya digelapkan oleh tersangka pelaku. Dari penggelapan itu, tersangka pelaku menghasilkan uang sebanyak 93 juta rupiah. Menurut AKP Rizky, tersangka pelaku diberi kepercayaan warga untuk memegang ATM bantuan PKH. Ketika bantuan tersebut cair, tersangka pelaku yang menarik dana bantuan dari ATM atau bank untuk diberikan kepada penerima. Namun dana itu tidak diberikan seluruhnya. Dari dana PKH yang biasanya cair dalam 3 bulan, yang diberikan kepada penerima cuma senilai 1 bulan. Bahkan ada sebagian penerima PKH yang dananya tidak diberikan sama sekali oleh tersangka. Penggelapan ini dilakukan tersangka sejak 2019 sampai 2020. PKH ini terhadap kurang lebih 180 warga. Ini ada terdiri dari lansia, siswa SMA, SMP, SD, balita, dan ibu hamil. Dan tentunya di sini adalah masyarakat yang termasuk di bawah garis kemiskinan. Dan kebetulan tadi sudah dijelaskan terkait posisinya, dia kebetulan memang karena ini lokasinya ada di daerah di atas gunung, otomatis dititipkan karena di Kalimantan sendiri juga tidak memiliki tempat atau ATM yang bisa langsung, sehingga pelaku diusirkan oleh para korban atau penerima, dan setelah diambil banyak yang tidak diberikan. Misalnya ada 3 bulan yang cair, yang diberikan hanya 1 bulan. 1 bulan yang cair yang diberikan hanya setengah dari jumlah total yang diberikan. Dan dari total 180 orang itu terkumpul kerugian sekitar 93 juta. Adakah keterkaitan oknum lainnya, mungkin dari pendamping yang PKH atau lainnya? Baik, saat ini masih dalam pendalaman. Sementara untuk yang terbukti melakukan penggelapan tersebut baru pelaku. Nanti untuk pelaku-pelaku lain bila memang cukup bukti akan kami tindak lanjuti, baik di Kecamatan Kalimantan sendiri maupun
di kecamatan lainnya di wilayah Probolinggo. Aksi itu sudah dilakukan berapa tahun oleh pelaku? Untuk aksinya setahun terakhir, tahun 2019-2020. Setelah pelaku mengundurkan diri dari jabatan sebagai perangkat desa. Di saat pandemi itu ada pemotongan ya? Di saat pandemi. Sedangkan tersangka Sukriyo mengaku hanya meminjam dana PKH itu untuk sementara waktu. Uang itu selanjutnya digunakan untuk modal menanam kentang. Namun sayang hasil panen kentang tidak cukup untuk mengembalikan dana PKH yang dipinjamnya. Bapak sadar nggak uang yang Bapak ambil ini yang keluarga Bapak yang memang di bawah garis kemiskinan? Sadar. Kenapa sampai tega mengambil uang tersebut? Itu setelah saya pakai, saya mengembalikan kok pulang gitu Pak. Bapak pakai buat apa uangnya? Untuk modal nanam kentang Pak, rugi. Tanam kentang. Tanam kentang. Padahal sekarang kan kondisi lagi COVID, lagi susah. Orang butuh uang ini untuk bertahan hidup. Sampai tega Bapak gunakan ini. Kenapa? Itu sebelum COVID, itu saya kumpulkan setelah ada COVID, nggak bisa mengumpulkan masuknya bagi umum, jadi saya antar ke blok masing-masing, ketua kelompok masing-masing. Terus ada di kelompok, saya antar ke ketua kelompok masing-masing lalu dibagi. Iya, yang dibagi kan nggak semuanya. Ada yang Bapak gunakan untuk kepentingan pribadi kan? 93 juta itu kan? Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan barang bukti yang diamankan ialah 46 rekening PKH dan buku catatan nama penerima PKH yang uangnya belum diserahkan. Laporan Zainul Rifan, Tadatu DTV.